Oleh karena itu kita paksa orang itu supaya comply terhadap ketentuan. Kau udah bayar pajak belum? Kau udah bayar royalti belum? Tadi yang dibilangkan oleh Seto tadi. Itu dengan sistem. Lebih jauh lagi nanti, karena tinggal ketiga dia. Kamu ngurus pasportmu, nggak bisa, karena kamu belum bayar pajak. Ya. Kamu nggak bisa nanti kalau lebih jauh lagi, kamu memperbarui izin apa, nggak bisa, karena kamu belum bayar ini. Jadi semua nanti. Dan memang ini membuat Indonesia itu betul-betul transparan ke depan dengan mesin. Karena AI itu, artificial intelligence, dan big data yang kita punya, yang sedang dibangun terus ini, itu akan membuat Indonesia ini berubah. Tadi yang dibilang Pak Dede benar, tidak mudah juga Kementerian Keuangan dan pajak itu sekolah ini. Nah, kita bantu dengan program ini. Nah, program ini saya pikir kita akan lihat hasilnya dalam 1 tahun ke depan, mulai bertahap, dan itu akan saya kira membuat game changer, menjadi game changer buat negeri ini. Hanya mau minta sekali lagi dukungan Anda dan semua masyarakat Indonesia, ayo kita rame-rame dukung dan patuh terhadap ketentuan. Karena nanti ada mantan-mantan pejabat juga yang tidak patuh akan ketahuan. Ya, akan ketahuan. Jadi kalau misalnya saya mantan pejabat, saya menyembunyikan sesuatu, pasti akan ketahuan. Entah dulu dia paling berkuasa, nggak ada urutan. Nanti akan saja. Untuk Pak Luhut yang maha kuasa. Tahu nggak sih Pak, sebenarnya orang Indonesia itu punya sifat dasar yang manut dan nurut loh. Kalau nggak percaya, orang Indonesia itu punya sifat dasar manut dan nurut. Coba lihat aja diaspora Indonesia yang berada di luar negeri. Entah itu bekerja atau pindah domisili. Diaspora Indonesia yang berada di luar negeri, mereka itu cenderung taat bayar pajak. Padahal pajak yang mereka bayar di negara orang itu jauh lebih tinggi dan jauh lebih mahal daripada pajak di negara sendiri. Mereka taat bayar pajak tanpa harus diancam dulu oleh pemerintah setempat. Dan pernah nggak sih Pak Luhut itu bertakon-takon, kenapa sih diaspora Indonesia di luar negeri itu taat bayar pajak, tapi di negara sendiri malah terkesan malas? Tahu nggak kenapa? Karena bayar pajak di negara orang itu dilayani dengan rasa hormat, dan prosesnya itu gampang banget. Sedangkan di Indonesia, bayar pajak, entah itu online atau offline, sulitnya bukan main. Sedangkan kalau kita berhadapan-hadapan dengan birokrat pajak, kita itu ditreat, dilayani seolah kita sedang ngemis. Padahal kita bayar pajak. Bayangkan. Dan ditambah lagi, penggunaan pajak di luar negeri, itu dipakai secara transparan. Sedangkan pajak di negara sendiri malah dipakai secara ugal-ugalan. Itu pun hasilnya entah apa. Karena anggaran habis dipakai korupsi lah, dipakai untuk rapat di hotel mewah lah, untuk penyuluhan inilah, untuk itulah. Nah, kalau pemerintah Indonesia pengen rakyat Indonesia itu taat bayar pajak tanpa harus diancam dulu, ya pemerintah bikinlah pelayanan yang setara dengan di luar negeri. Sistem pembayaran yang segampang mungkin. Atau bikinlah sistem penggunaan pajak yang setransparan mungkin. Melebihi transparansi negara orang. Bisa nggak? Nah, kalau pemerintah aja nggak bisa memperbaiki pelayanan, memperbaiki sistem pembayaran, memperbaiki sistem transparansi penggunaan pajak, nggak usah ngarep rakyat Indonesia taat bayar pajak. Nggak usah ngarep. Karena perubahan harusnya dimulai dulu dari pemerintah. Bukan malah maksa rakyatnya. Bahkan sampai ngancem-ngancem yang nggak bayar pajak nggak bisa bikin SIM atau paspor. Opung Luhut lagi. Saya kira Opung Luhut ini dari dulu memang sangat keras dalam menanggapi sesuatu. Mungkin Opung Luhut ini ingin terlihat tegas di mata rakyat Indonesia, tetapi sebagian besar rakyat Indonesia bukannya menganggap bahwa apa yang menjadi statementnya Opung Luhut ini adalah sikap tegas, tetapi lebih kepada pemerasan, memaksa rakyat Indonesia. Bayangkan saja guys, pernyataan Opung Luhut, jika rakyat tidak ingin membayar pajak maka akan dipersulit dalam urusan administrasi. Saya kira rakyat memang betul-betul seolah-olah dianggap sebagai sapi perah. Apa-apa dipaksakan. Kemudian selalu diancam ketika rakyat mengkritisi, rakyat bersuara, rakyat menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya. Padahal yang membuat hidup mereka ini enak adalah rakyat melalui pajak-pajak tersebut. Tetapi mereka ini selalu memperlakukan rakyat semena-mena, seenak jidat, sehingga rakyat lama-lama jadi kesal dan tidak pernah berhenti untuk bersuara atas apa yang menjadi
kelakuan-kelakuan para pejabat-pejabat yang hanya berpikir persoalan kepentingan pribadinya, tapi tidak berpikir kepentingan rakyat. Nah sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak dulu bagaimana komentar-komentar para netizen terkait dengan apa yang menjadi statement dari Opung Luhut ini, yang sok-sokan ingin terlihat tegas tapi malah terlihat seperti preman yang ingin memeras. Untuk itu langsung saja ke videonya. Ini nih yang bikin tensi rakyat Indonesia pada naik semua. Kalian maksa rakyat Indonesia bayar pajak mulu. Tapi fasilitas apa yang dikasih buat rakyat Indonesia selain dikasih tontonan ada orang yang ngembat duit sampai 300 triliun cuman kena 6,5 tahun penjara karena sopan. Mantap bang. Itu yang jelas-jelas kerugian negara, malah kalian diemin. Iya. Dan itu yang jelas-jelas adalah duit rakyat yang diembat dari pajak. Suruh dia balikin itu duit 300 triliunnya, masukin ke APBN. Iya. Kalau kalian bisa galak ke rakyat, berarti gue juga bisa galak ke kalian. Keren Nah, Karena betul. duit gaji Kita kalian harus itu juga asalnya dari pajak yang diperes dari kami rakyat Indonesia. Dan jangan bacot lagi tentang apa yang udah kami lakuin untuk negara ini. Kami udah banyak ngelakuin untuk negara ini, dari pajak sampai nyumbang 80% dana APBN untuk bayar gaji kalian. Gak usah songong lu pada. Apa lo? Gue sebenarnya udah riset dikit sih soal Cortex ini, plus minusnya gimana. Cortex diperlukan untuk meningkatkan rasio pajak, betul. Tapi Cortex juga rentan penyalahgunaan data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi yang punya negara bilang jangan kritik, ya udah. Punya negara. Ya Allah. Ya udah. Dia lagi aja. Gas gak nih? Gas lah ya, sedikit aja. Gas dong. Indonesia kaya akan tambang, Indonesia kaya perkebunan. Tapi mengapa Indonesia selalu pajakin rakyat melulu? Sama rakyat kecil aja kejem. Ya sama pemerintah, mangap dikit nyalain rakyat, mangap dikit nyalain rakyat. Tapi pemerintah sama sekali tidak pernah ngacak. Minimal bikin survei kayak ke lapangan. Apa sih yang membuat rakyat itu tidak taat bayar pajak? Apakah rakyat tidak patuh bayar pajak karena rakyat itu tidak punya uang, atau rakyat malas bayar pajak karena prosesnya berbelit-belit? Karena pemerintah tidak ada transparansi. Tapi kan enggak, pemerintah sama sekali tidak membuat survei, apalagi introspeksi diri. Bisanya cuma nyalahin. Jangankan rakyat ya, pemerintah sendiri aja tidak taat bayar pajak. Masih banyak kendaraan dinas yang nunggak nggak bayar pajak di berbagai kota, kabupaten, provinsi. Lah itu gimana? Kenapa malah nyalahin rakyat? Sedangkan aparatur negara sendiri, mobil dinasnya juga tidak taat bayar pajak. Kadang tuh muak juga lihat pemerintah ya. Apa-apa nyalahin pajak, apa-apa nyalahin rakyat. Tapi ketika rakyat mengkritik pemerintah, congornya bukan main. Yap guys, itulah berbagai komentar netizen terkait dengan apa yang menjadi pernyataan Opung Luhut, yang semakin tua semakin menjadi-jadi, semakin tua semakin garang terhadap rakyat. Aduh, apa-apa rakyat lagi disalahkan. Padahal yang membuat mereka ini bisa makan, hidup enak adalah rakyat melalui pajak. Itu pun rakyat sudah taat membayar pajak masih saja disalahkan, masih saja dimarahi oleh Opung Luhut. Aduh, Opung Luhut. Saya kira Mimin tidak berlama-lama dan terima kasih buat para netizen yang selalu menyuarakan sebuah kebenaran, mewakili suara rakyat, apa yang menjadi keluh kesahnya rakyat. Saya kira kalian adalah superhero yang sebenarnya. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang selalu menyaksikan setiap video yang Mimin sajikan. Semoga apa yang Mimin sajikan ini adalah suatu hal yang bermanfaat buat sahabat-sahabat. Dan tentunya apa yang menjadi harapan kita bersama untuk negara kita yang tercinta agar bisa menjadi lebih baik ke depannya, bisa tercapai, bisa terwujud. Dan sampah-sampah NKRI bisa dilenyapkan sesegera mungkin, terutamanya para koruptor.
kalau bisa dihukum seberat-beratnya, karena mereka lah biang kerok kenapa negeri ini menjadi negeri yang miskin. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.